Hidup itu seperti permainan, tapi memancing itu serius. Kesabaran adalah kunci utama dalam memancing, sama seperti dalam menjalani kehidupan. Setiap lemparan kail adalah harapan baru yang tidak pernah padam. Memancing mengajarkan kita bahwa hasil terbaik datang pada mereka yang mau menunggu. Di balik setiap tangkapan ikan besar, ada cerita perjuangan dan ketekunan. Sekarang, mari kita analogikan hidup ini dengan melengkungnya joran pancing. Alam adalah guru terbaik bagi para pemancing yang ingin belajar kesabaran. Memancing bukan tentang seberapa banyak ikan yang ditangkap, tetapi seberapa dalam kita memahami alam. Setiap pemancing sejati tahu bahwa proses lebih berharga daripada hasil. Air yang tenang mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan. Memancing adalah meditasi yang dilakukan sambil berharap mendapat rezeki. Kail yang sabar akan mendapat ikan yang terbaik. Dalam memancing, kita belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa didapat dengan instan. Setiap umpan yang dilempar adalah doa yang dipanjatkan ke langit. Pemancing sejati tidak pernah pulang dengan tangan kosong, karena pengalaman adalah harta yang tak ternilai. Memancing mengajarkan kita untuk bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan. Di tepi danau kita belajar bahwa ketenangan jiwa lebih berharga dari tangkapan terbesar. Setiap tarikan di ujung kail adalah kejutan yang membuat hidup lebih berwarna. Memancing adalah seni menunggu dengan penuh harapan dan optimisme. Ikan terbesar seringkali datang ketika kita sudah hampir menyerah. Dalam memancing, kita belajar bahwa timing adalah segalanya dalam hidup. Setiap pemancing memiliki cerita unik tentang ikan yang hampir tertangkap. Mancing itu seperti kencan, seringnya cuma dapat angin segar. Mancing adalah olahraga yang memanaskan badan, walau hasilnya seringnya dingin. Kadang aku bingung, apa yang lebih lama, menunggu ikan atau menunggu jodoh? Ikan juga punya selera, makanya seringnya males makan umpan kita. Mancing itu seperti bermain catur dengan ikan, pionnya adalah selalu memancing emosi. Menunggu ikan menggigit umpan bagaikan menunggu angin musim dingin di gurun pasir. Saat ikan menghindar dari umpan, ini bukan lagi soal cinta, tapi soal kesabaran. Ikan-ikan sepertinya lebih suka berfoto dengan umpan daripada menggigitnya. Saat ikan menggigit, hati ini seperti dihadapkan pada ujian mendalam. Mancing adalah seni membangkitkan harapan, meski kadang hasilnya hanya tangkapan angin. Berhenti mancing sebelum ikan menangkap umpan adalah strategi cerdas. Mancing itu seperti menunggu malaikat turun ke bumi. Kadang-kadang hanya ada dalam impian. Tidak masalah jika jorannya bengkok, waktu yang dihabiskan memancing adalah waktu yang baik. Hari memancing yang buruk lebih baik daripada hari kerja yang baik. Dari semua pembohong di antara umat manusia, nelayan adalah yang paling dapat dipercaya. Pemancingannya bagus, tangkapannya yang buruk. Begitulah hidup, kadang cinta dan memancing sangat berhubungan. Keduanya butuh kesabaran. Memancing itu mirip matematika, tidak pernah dapat dipelajari sepenuhnya. Wanita sejati tidak akan membuatmu memilih antara dia dan memancing. Manusia dan ikan sama saja, keduanya mendapat masalah saat membuka mulut. Hanya ada satu alasan untuk pergi memancing, untuk bersenang-senang. Beberapa orang tidak akan pernah memahami. Memancing bukan hanya hobi, tetapi cara hidup. Tidak ada batasan berapa kali kamu bisa memancing dalam hidup. Memancing adalah cara bersantai dan melarikan diri ke alam pedesaan. Memancing untuk ikan, mimpi atau sihir apapun sudah cukup membawa kita bebas. Hidup itu seperti permainan, tapi memancing itu serius dan penuh pelajaran. Seorang wanita yang belum pernah melihat suaminya memancing tidak tahu betapa sabar dia dalam menghadapi hidupnya. Hari yang buruk saat memancing masih lebih baik daripada hari baik di kantor. Memancing adalah pekerjaan sulit. Malam hari, hujan, siang malam, harus bijak dan cerdas. Bersabarlah dan tenang, karena tidak ada yang bisa menangkap ikan dalam kemarahan. Memancing adalah disiplin dalam kesetaraan, karena semua orang setara sebelum menangkap ikan. Ada hubungan antara berpikir dan memancing, terutama saat menghabiskan waktu di dalam air. Menyebut memancing sebagai hobi seperti menyebut operasi otak sebagai pekerjaan. Selalu ada tempat baru untuk memancing, untuk setiap nelayan selalu ada cakrawala baru.
Jika memancing mengganggu bisnismu, tinggalkan bisnismu dan pilih memancing. Memancing lebih banyak tentang waktu sendirian dengan keluarga, jauh dari hiruk-pikuk. Yang penting adalah mencoba menangkap ikan, melakukan itu membuat lebih dekat dengan alam. Anak-anak zaman sekarang tidak punya waktu membangun rumah pohon atau pergi memancing. Ada garis tipis antara memancing dan hanya berdiri di pantai seperti orang bingung. Pesona memancing adalah mengejar yang sulit dipahami tetapi bisa dicapai. Istri yang tidak menyaksikan suaminya memancing tidak akan tahu betapa sabar lelaki yang dinikahinya. Jika engkau menginginkan kebahagiaan selama 1 hari, pergilah memancing ke danau. Lemparkan senyum kepada yang memancing amarah. Itulah kearifan sejati. Dengan membiasakan hidup mewah, kita telah memancing kecemburuan orang lain. Jika ingin memancing, janganlah takut air dan segala risikonya. Di hati setiap pemancing ada emosi besar yang perlu dipancing keluar. Memancing adalah khayalan yang sepenuhnya dikelilingi oleh cerita-cerita menarik. Banyak orang pergi memancing sepanjang hidup mereka tanpa mengetahui bahwa bukan ikan yang mereka incar. Pesona memancing adalah mengejar apa yang sulit dipahami, tetapi bisa dicapai, serangkaian kesempatan yang tiada henti untuk harapan. Memancing bukan sekadar aktivitas menangkap ikan, melainkan seni kesabaran yang mengajarkan banyak pelajaran hidup. Bagi para pemancing sejati, setiap momen di tepi danau atau laut adalah kesempatan untuk merenungkan makna kehidupan sambil menunggu ikan menggigit umpan. Memancing lebih dari sekadar ikan. Memancing adalah kesempatan yang luar biasa ketika kita dapat kembali ke kesederhanaan yang bagus dari nenek moyang kita. Tekan like dan share bila Anda menganggap materi ini bermanfaat, dan tentu saja subscribe agar kita dapat terus bersama dalam berbagi filosofi. Tinggalkan jejak di kolom komentar agar kita tak merasa sendiri. Wassalam.